Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pengenalan peralatan pendingin ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Peralatan pendingin ada dua macam. Yang pertama AC ruang server, yang kedua fan AC dalam server. Apa sih? AC ruang server adalah elemen kritis untuk menjaga suhu dan kelembapan yang optimal dalam ruang server sehingga peralatan keras tetap berfungsi dengan baik dan tetap tahan lama. Mengapa suhu penting? Karena suhu yang tinggi dapat mempercepat keausan komponen elektronik dan dapat merusak komponen tersebut. Cara kerja AC server yaitu menyerap udara panas, kemudian mengeluarkan udara dingin. Mengapa AC presisi penting? Yang pertama, stabilitas suhu dan kelembapan. AC presisi menjaga kondisi udara agar tetap optimal. Yang kedua, meningkatkan kinerja dengan kondisi lingkungan yang terkendali. Yang ketiga, mencegah korosi. Kelembapan yang tinggi dan menyebabkan korosi pada peralatan logam. Yang keempat, mencegah overheating. Peralatan elektronik menghasilkan panas saat beroperasi, sehingga AC presisi dapat mencegah overheating yang dapat menyebabkan kerusakan. Fungsi pada AC. Yang pertama, mengatur suhu udara, menjaga suhu ruangan agar tetap stabil dan sesuai dengan standar yang ditentukan untuk menjaga kinerja perangkat server. Yang kedua, mengatur kelembapan udara, menambah atau mengurangi kelembapan dalam ruangan. Yang ketiga, mengatur kebersihan dan kualitas udara, dapat menyaring debu, kotoran, hingga parasit yang tidak dapat masuk ke dalam ruangan. Komponen dan fungsinya. 1. Kondensor, melepaskan energi panas dari suhu tinggi dan gas bertekanan tinggi ke udara sekitarnya melalui kipas angin, sehingga pendingin gas bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi direkondensasi menjadi cairan, dan kemudian dikirim ke katup ekspansi. 2. Katup ekspansi. Katup ekspansi mendinginkan pendingin cair yang dikirim dari pipa kondensor ke dalam campuran pendingin cairan dan gas, dan kemudian mengirimkannya ke sirkuit evaporator. Yang ketiga, evaporator. Evaporator menguapkan kembali pendingin campuran cairan dan gas ke dalam pendingin gas dengan menyerap panas di lingkungan ruang mesin, dan kemudian mengirimkannya kembali ke kondensor, mengulangi proses sebelumnya. Yang keempat, yaitu kompresor. Menyerap energi panas setelah melewati evaporator ke dalam gas bertekanan tinggi, dan kemudian mengirimkannya ke kondensor unit luar ruangan. Peralatan yang kedua yaitu fan AC dalam server. Fan di dalam AC berfungsi untuk sirkulasi udara, menghemat energi, mengurangi kelembapan, menjaga kualitas udara, dan meningkatkan kenyamanan. Fan dalam AC server dibagi menjadi dua, yaitu 1. Fan indoor atau kipas evaporator yang menarik udara panas dari dalam ruangan dan mengalirkannya ke evaporator. Dan yang kedua, outdoor atau kipas kondensor, yaitu membuang panas ke udara luar dengan menarik udara luar yang lebih dingin. Cara kerja fan yaitu menggerakkan udara melalui evaporator dan kondensor untuk memastikan sirkulasi udara yang optimal. Komponen dan fungsi fan dalam AC server. Yang pertama, motor kipas. Motor kipas berfungsi untuk menggerakkan fan dan memutar baling-baling. Yang kedua, baling-baling atau blade digunakan untuk mengalirkan udara dan menghasilkan tekanan. Ketiga, fan housing berfungsi sebagai melindungi komponen internal dan memandu aliran udara. Komponen yang keempat,
Bearing berfungsi sebagai mengurangi gesekan dan memungkinkan putaran halus. Kelima, filter udara yang berfungsi sebagai mencegah debu dan partikel masuk ke dalam sistem. Yang keenam, sistem penggerak yang berfungsi sebagai mengatur kecepatan putaran fan. Yang ketujuh, bilah kipas berfungsi sebagai bagian yang memindahkan udara dengan berputar. Yang kedelapan, kerangka berfungsi untuk menjaga komponen kipas tetap pada posisinya dan melindungi bilah kipas pada kerusakan fisik. Dan yang kesembilan, kabel dan konektor berfungsi sebagai menghubungkan kipas ke sumber daya, termasuk koneksi untuk sinyal kecepatan. Manfaat fan dari AC server yaitu mencegah kerusakan. Fan mengurangi suhu server sehingga mencegah overheating dan kerusakan. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Fan membantu meningkatkan kerja server dengan mengurangi suhu dan mengoptimalkan aliran udara. Yang ketiga, menghemat energi. Fan dengan teknologi hemat energi membantu menghemat biaya operasional yang dikeluarkan. Yang keempat, mendinginkan komponen. Panas yang dihasilkan komponen ini dapat menyebabkan penurunan kinerja bahkan kerusakan. Yang kelima, mencegah overheating dengan cara mengalirkan udara dingin ke dalam sistem dan membuang udara panas keluar. Yang keenam, mencegah kerusakan data. Suhu yang terlalu tinggi bisa membuat komponen hard drive memuai dan melengkung, sehingga bisa merusak bagian penting di dalamnya. Yang ketujuh, meningkatkan kinerja hard drive yang tidak terlalu panas akan bekerja lebih cepat. Yang kedelapan, memperpanjang umur suhu. Yang stabil, hard drive bertahan lebih lama. Kelebihan AC presisi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kinerja tinggi, mampu menjaga suhu dan kelembapan dengan sangat akurat. Yang kedua, efisien energi, desain yang efisien membuat konsumsi energi lebih rendah. Yang ketiga, umur peralatan lebih panjang dengan kondisi lingkungan yang terkendali, umur peralatan elektronik dapat lebih panjang. Dan yang terakhir, yaitu fleksibel, dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan ukuran. Kekurangan AC presisi ada 4. Yang pertama, biaya investasi tinggi, yaitu harga AC presisi lebih mahal dibandingkan AC konvensional. Yang kedua, instalasi lebih rumit, yaitu membutuhkan perencanaan dan instalasi yang lebih kompleks. Yang ketiga, konsumsi daya listrik, yaitu secara umum konsumsi daya listrik masih lebih tinggi dibandingkan AC konvensional. Yang keempat, keterbatasan teknisi, yaitu tidak semua teknisi AC memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam memperbaiki. Komponen utama AC presisi ada 2. Yang pertama, indoor, berfungsi untuk menyerap udara panas dari ruangan dan mengalirkan ke unit outdoor. Yang kedua, outdoor, yaitu mencetak panas yang diserap oleh unit indoor keluar ruangan. Faktor yang mempengaruhi kinerja fan ada 4. Yang pertama, ukuran. Kipas yang lebih besar umumnya memiliki aliran udara yang lebih besar. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan putaran kipas akan mempengaruhi aliran udara. Kipas dengan kecepatan tinggi akan menghasilkan aliran udara yang lebih besar. Yang ketiga, tekanan udara. Tekanan udara yang dihasilkan oleh kipas akan menentukan kemampuan kipas untuk mendorong udara melalui sela-sela komponen. Yang keempat, baling-baling. Desain baling-baling kipas akan mempengaruhi efisiensi kipas.
Perawatan kipas pendingin ada 3. Yang pertama, bersihkan secara berkala. Debu dan kotoran dapat menumpuk pada baling-baling kipas dan mengurangi kinerja. Bersihkan kipas secara berkala dengan menggunakan kuas atau kompresor udara. Yang kedua, olesi piring. Beberapa kipas memiliki piring yang perlu dilumasi secara berkala. Yang ketiga, ganti kipas yang rusak. Jika kipas sudah rusak atau tidak berfungsi dengan baik, segera ganti dengan yang baru. Jenis-jenis fan pada AC server ada 2. 1. Axial fan, yaitu aliran udara sejajar dengan poros bilah kipas. Banyak digunakan dalam pendingin ruangan server untuk mengalirkan udara. Yang kedua, centrifugal fan, yaitu aliran udara berputar dan keluar tegak lurus terhadap poros. Lebih kuat untuk tekanan udara tinggi di AC berkapasitas besar. Yang ketiga, AC fan, electronically commutated fan. Fan dengan motor bertenaga listrik yang efisien dan dapat diatur kecepatannya secara elektronik. Masalah umum pada fan dalam AC server ada 2. Yang pertama, penumpukan debu. Debu pada bilah kipas udara dapat mempengaruhi efisiensi pendinginan. Yang kedua, overheating pada motor. Motor kipas yang bekerja terlalu lama tanpa perawatan dapat mengalami overheating. Yang ketiga, kelebihan bantalan. Bantalan kipas yang aus dapat menyebabkan kipas berbunyi, bising, atau tidak berfungsi optimal. Yang keempat, kipas tidak berputar. Hal ini disebabkan oleh kerusakan motor atau gangguan pada suplai daya. Jadi, kesimpulan AC server dan fan dalam server adalah 2 komponen yang saling melengkapi dalam sistem pendinginan. AC server menjaga lingkungan fisik ruangan tetap stabil, sementara fan server memastikan udara dingin terdistribusi dengan baik di dalam perangkat. Kedua sistem ini harus bekerja optimal untuk menjaga kinerja server dan memperpanjang umur perangkat kerasnya. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.